Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kipikis Pangkal Pinang, edisi Senin 12 Mei 2025. Saudara, topik hari ini adalah topik yang mungkin bisa menimbulkan kontroversi atau ketidaksetujuan di dalam diri saudara. Tapi saya mengambil risiko karena ini adalah satu tugas dari Tuhan sebagai hambanya untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran. Hari ini saya ingin menyampaikan untuk kita bisa mengelak atau menolak pandangan yang keliru tentang makna dari perlindungan Tuhan. Sekali lagi kita akan mencoba mengelak atau menghindari dari pemahaman yang keliru tentang makna perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, tolong kami dalam perjalanan kehidupan kami akan menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan mungkin kami harus mengalami penderitaan atau kehilangan yang begitu menyakitkan dalam kehidupan kami. Biarlah lewat renungan hari ini kami boleh mengelak dari pandangan yang keliru tentang makna perlindungan Tuhan, supaya kami tidak menjadi kecewa, tapi boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan yang lebih besar dari apa yang kami pikirkan dalam kehidupan kami. Oke, hamba-Mu ini dalam kelemahannya untuk boleh menjelaskannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, memang adalah benar bahwa Tuhan kita adalah Allah perlindungan. Dia sebagai penolong sudah sangat terbukti. Dialah yang meluputkan kita dari mara bahaya. Dialah yang melindungi kita dari cobaan-cobaan. Dan dia jugalah yang mengizinkan pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita manusia. Akan tetapi saudara, kita harus menghapus anggapan yang keliru bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berharap pada perlindungan Tuhan, tidak berarti bahwa hidup kita sama sekali tidak akan pernah mengalami penderitaan atau cobaan yang berat. Bahkan mungkin saja saudara-saudari di antara kita orang-orang yang percaya kepadanya, bisa saja di antara kita akan ada orang yang mati karena kejahatan seseorang, karena kebengisan, perilaku yang buruk dari seseorang atau sekelompok orang, sehingga di antara kita ada yang menjadi korbannya. Ada sesuatu fakta yang sebetulnya sejak awal, sejak jauh di masa lampau di dalam Alkitab kita telah diberikan banyak sekali contoh. Kita akan membahas beberapa di antaranya, saudara. Kita mulai dari Perjanjian Baru terlebih dahulu. Tentu saudara tahu dan ingat cerita tentang Yohanes Pembaptis, bagaimana dia adalah seorang nabi terakhir yang mendahului Mesias. Saudara, di dalam pelayanannya, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang pemberani dalam menegur, mengingatkan, dan juga menasihati orang-orang pada zamannya tentang akan dosa-dosa mereka. Dan bagaimana akhir dari kehidupan Yohanes Pembaptis tidak berakhir menyenangkan. Dia dipenjarakan karena dia menegur pemimpin pada waktu itu yang berselingkuh dengan istri saudaranya. Dan dia dipenjarakan, dan karena dendam dari pihak perempuan yang dia tegur, akhirnya dia harus mati dengan cara dipancung kepalanya. Sebuah akhir yang tragis dari seorang nabi yang mendahului Sang Mesias, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang lahir dari perempuan yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Contoh yang kedua adalah Stefanus, saudara, seorang diaken, salah satu dari diaken pertama di dalam gereja. Dia adalah seorang yang saleh dan penuh dengan Roh Kudus. Dan bagaimana dia mengakhiri kehidupannya, itu dia ditangkap dan dia dilempari dengan batu sampai dengan akhirnya dia mati. Dan peristiwa itu adalah peristiwa di mana Saulus untuk pertama kalinya disebutkan, Saulus yang kelak kehidupannya akan berubah menjadi seorang rasul. Jadi kita bisa melihat bahwa di tangan kejahatan seseorang yang saleh itu bisa mati, jadi korban. Termasuk juga Yakobus, salah satu rasul dari Tuhan Yesus, saudara dari Yohanes. Dia adalah rasul pertama yang mati sebagai martir, karena dia ditangkap dan dia juga seperti Yohanes Pembaptis, dia dipenggal atau dipancung. Dan kalau di dalam Perjanjian Lama, Bapak-Ibu Saudara sekalian, contoh yang sebenarnya saya ingin menggali panjang kali lebar, karena cerita tentang beliau ini sungguh-sungguh tragis, yaitu Uria, salah satu tentara Israel yang mengabdi kepada Israel pada zaman Raja Daud. Uria adalah seorang prajurit yang berdedikasi, yang takut akan Tuhan, yang menjunjung tinggi kehormatan sebagai seorang prajurit.
Meskipun dia adalah bukan orang asli Israel, dia adalah seorang Het. Dan kalau saudara mempelajari siapakah suku Het ini, dia adalah salah satu keturunan dari Kanaan. Nah, saudara, orang-orang Het ini punya hubungan yang cukup baik dengan Abraham. Karena dari mereka lah Abraham membeli sebidang tanah untuk memakamkan istri yang dia cintai, yaitu Sarai. Istri dari Esau, saudara dari Yakub, adalah orang-orang Het. Nah, di dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, orang-orang Het ini cukup banyak yang mengabdi kepada bangsa Israel. Jadi kita bisa melihat adanya hubungan yang cukup dekat dengan orang-orang Israel. Nah, jadi kalau dikatakan Uria adalah seorang Het dan menjadi seorang prajurit Israel yang mengabdi kepada Daud, dia adalah seorang prajurit yang spesial, saudara, karena ketika Raja Daud, raja yang dia layani, yang dia junjung tinggi itu, berselingkuh dengan istrinya Batseba tanpa dia ketahui, dan ketika Daud berusaha untuk menutupi dosanya ini dengan cara memanggil Uria yang sedang di medan perang, karena saat itu Israel sedang berperang, untuk pulang ke Yerusalem dan berharap agar Uria ini pulang ke rumah dan tidur dengan istrinya, supaya kalau dia mengetahui atau mendapati istrinya itu hamil, dia mengira itu adalah dari benihnya. Dan dia tidak tahu kalau istrinya itu berselingkuh dengan raja junjungannya. Tetapi karena kehormatan, karena dia ingat kepada rekan-rekan seperjuangannya. Saya bacakan saudara kalimat dia. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Saudara, ini menunjukkan Uria ini prajurit yang seperti apa. Dia berkata tabut, yaitu simbol perjanjian Allah, kehadiran Allah di tanah Israel. Saudara, ketika pada zaman perjanjian lama, ketika bangsa Israel itu berperang melawan bangsa-bangsa di sekitar mereka, mereka selalu membawa tabut perjanjian dari Tuhan sebagai simbol Tuhan memimpin peperangan, Tuhan menyertai mereka. Jadi dia berkata tabut serta orang Israel dan orang Yehuda, ini adalah suku dari rajanya yaitu Daud. Dia menyebutkan tidak hanya orang Israel, tetapi orang Yehuda, saudara-saudara sesuku dari tuanku Daud, mereka sedang diam dalam pondok. Dan dia juga menyebut panglimanya, jenderalnya, tuannya, Yoab. Dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku, makan minum dan tidur dengan istriku. Saudara, rasa hormat kepada rekan-rekan seperjuangan, kepada tabut perjanjian, membuat Uria tidak mau pulang dan enak-enakan dengan istrinya. Saudara, kemudian Raja Daud berusaha untuk membuat cara lain bagaimana. Raja Daud bahkan berbohong. Dia berkata kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Tinggallah di sini, besok aku lepas engkau pergi. Tetapi saudara, keesokan harinya Daud memanggil dia, makan dan minum dengan dia. Daud membuat Uria mabuk. Jadi bukannya dia utus pulang, pergi ke medan perang seperti yang dia janjikan. Ternyata Daud berbohong. Dia membuat Uria mabuk dan berharap Uria ini pulang dan kemudian tidur dengan istrinya. Tetapi apa yang dia perbuat? Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya, itu hamba-hamba Daud. Ia tidak pergi ke rumahnya. Saudara, tidak berhasil membuat Uria tidur dengan istrinya untuk menutupi dosanya. Daud membuat tindakan kejahatan yang lebih jauh. Dia menulis surat kepada Yoab, mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Jadi sungguh tragis ya, dikhianati berulang-ulang. Dan kali ini Uria membawa surat yang adalah sebetulnya perintah dari Tuhan yang dia cintai. Perintah agar Uria itu mati, saudara. Akhirnya dalam surat itu Daud berpesan kepada Yoab agar Uria ditempatkan di medan perang yang paling berbahaya. Minta mereka maju ke sana, tempatkan Uria di depan, dan cepat-cepat mundur supaya Uria mati di sana. Dan sebagai prajurit yang menjaga kehormatan, saudara, ketika Uria itu diutus ke medan perang di mana ada orang-orang yang kuat di sana, tentu Uria tahu, tetapi dia tetap maju. Dan ketika dia berperang melawan itu, gugurlah beberapa orang tentara dari anak buah Daud, termasuk Uria orang Het itu
mati. Saudara, ini adalah suatu kematian yang tragis. Tidak ada yang merayakan. Pengkhianatan yang besar, saudara. Mungkin pengkhianatan kedua terbesar yang ada di dalam Alkitab setelah pengkhianatan Yudas Iskariot kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Uria mati secara tragis. Istrinya direbut oleh raja yang dia kagumi, yang dia hormati, yang dia layani, yang dia loyal untuknya. Nah, saudara, apa inti dari semua kisah ini, saudara? Lagi untuk menolong kita tidak menjadi kecewa. Bila kita melihat ada orang-orang benar, orang-orang yang saleh, tetapi mengapa hidupnya mengalami penderitaan yang begitu sulit, yang begitu berat, bahkan tidak menutup kemungkinan ada orang-orang benar yang mati oleh kejahatan seseorang, kejahatan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau begitu, apakah arti dari perlindungan Tuhan? Bukan berarti Tuhan itu tidak sanggup untuk melindungi orang-orang yang Dia kasihi, tidak sanggup untuk menolong mereka yang dijahati. Saudara, bukan seperti itu. Melainkan Tuhan Yesus, Allah kita, punya rencana yang lebih besar. Bagaimana dengan kisah seperti Uria ini? Apakah manfaat peristiwa itu bagi dirinya? Saudara, satu hal yang penting untuk kita ingat, bahwa kehidupan bukan tentang dunia ini saja, melainkan tentang hidup yang kekal. Dan di hari kiamat, di hari terakhir, di hari Tuhan mempermuliakan umat yang setia kepadanya, umat yang bahkan mati karena imannya, karena kesetiaannya kepada Allah. Maka pada hari itu Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Orang yang setia seperti Uria, meskipun dia mati secara tragis di dunia ini, Allah akan membalas menurut apa yang patut dia terima. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang pemurah, Tuhan yang ingat segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, dan dia akan membalasnya berkali-kali lipat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berarti perlindungan Tuhan itu jangan kita artikan seperti asuransi keselamatan di dunia ini, melainkan semacam asuransi akan kebahagiaan, pembalasan, upah di hidup yang kekal. Tetapi ini juga tidak berarti selama di dunia ini Tuhan tidak pernah melindungi kita. Saudara, Tuhan terus-menerus akan melindungi kita. Salah satu doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita ucapkan adalah, jauhkanlah kami dari pencobaan. Artinya Tuhan itu sanggup, dia bisa kalau dia mau. Tetapi kalau dia tidak lakukan, melainkan dia izinkan kita mengalaminya, berarti ada sesuatu maksud dari rencana dari Bapa kita. Dan kembali, prinsipnya adalah segala penderitaan, segala ketidakadilan yang kita alami dalam dunia ini, semuanya itu akan Tuhan balikkan di hari terakhir, di hari penghakiman. Selama hidup di dunia ini, tentu kita berharap pada perlindungan Tuhan. Itu adalah satu-satunya cara, dan kita tidak bisa melindungi diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Dan pastilah Tuhan akan menolong kita melewati masa-masa yang sukar. Tetapi mungkin ada kalanya, dan ini saya percaya tidak setiap hari, tapi akan ada masa di mana Tuhan izinkan pencobaan yang berat itu terjadi menimpa kita. Bahkan mungkin di mana kejahatan seolah-olah menang. Orang-orang jahat bahagia, berkuasa. Orang-orang saleh, orang-orang benar, malah mati tragis. Saudara, kalau ini terjadi atau kita melihat hal itu, jangan hati kita kecewa. Tapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Ingatlah, orang-orang yang diperlakukan tidak adil itu, yang bahkan mati, mereka mendapatkan tempat yang spesial di sisi Tuhan. Dan bila tiba waktunya, Tuhan akan menyatakan upahnya, pembalasannya yang adil, yang luar biasa bagi orang-orang yang setia. Kiranya renungan hari ini boleh membuka pikiran kita, supaya kita tidak terkejut, kita tidak menjadi kaget atau marah ketika kita melihat atau mendengar, atau bahkan mungkin kita mengalami, meskipun kita sudah saleh, kita sudah berusaha dekat kepada Tuhan. Setiap hari kita berlindung kepada Tuhan, kita ikut melayani, tapi mengapa kok kita bisa mengalami masa-masa yang sukar? Kiranya Tuhan menolong kita, dan kita punya ekspektasi yang lebih tepat akan apa makna itu, perlindungan Tuhan. Yang pasti, saudara, Tuhan sudah membebaskan kita dari hukuman dosa kekal. Itu adalah perlindungan yang luar biasa, yang jauh lebih besar dari segala bentuk perlindungan yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara. Sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan Yesus memberkati.